Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah hingga pada hari ini masih diberi kesempatan, diberi nikmat sehat dan waktu luang ya untuk bisa mengadakan taklim ini ya. Minggu kemarin kita nggak mengadakan ya, tapi ya alhamdulillah kita bisa taklim di tempat lain ya. Ada hikmahnya ya, semoga kedepannya kita dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa istiqomah untuk mengadakan taklim ini ya. Untuk hari ini kita akan ya masih tentang nasihat ya, nasihat untuk kalian semua, terutama tentang sholat ya, karena dilihat dari minggu kemarin belum ada perubahan kayaknya ya. Mana ya sholat ya Mbak Naura ya, karena sholat itu penting sekali ya, karena merupakan rukun Islam juga dan itu penting sekali. Seperti nasihat Luqman kepada anaknya ya, di surat Luqman kan ada yang diantaranya nasihatnya itu ya bunaya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asaba inna dzalika min azmil umur ya. Itu di surat Luqman ayat berapa Mbak? Tahu nggak Mbak? Ayat 17 ya. Gimana Mbak? Tadi hafal nggak suratnya Mbak? Mana udah? Mas Walid hafal nggak? Belum sampai surat Luqman? Ya bunaya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya bunaya, hai putraku, aqimis sholat, dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat ya, karena sholat itu merupakan kewajiban ya. Ini dari minggu kemarin sampai sekarang ada yang meninggalkan sholat? Ada? Kenapa? Nggak boleh ya, dari minggu sekarang sampai besok jangan sampai ya. Kenapa? Karena kenapa meninggalkan sholatnya? Kesiangan? Kalau kesiangan bangun ya tetap sholat ya. Kalau subuh misalnya bangun udah nggak waktu subuh lagi, Bapak sholat nggak waktunya ya, nunggu nanti itu sholat ya. Ya Mbak Naura tepat waktu ya nanti ya depannya. Itu apa tadi nasihat Luqman kepada anaknya? Ada 3 itu, diantaranya 3 itu tadi. Aqimis sholat, tegakkanlah sholat, wa'mur bil ma'ruf ya, amar ma'ruf ya, menyuruh kepada kebaikan, wanha 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran ya. Pernah enggak kalian amar ma'ruf nahi mungkar? Pernah enggak? Menyuruh pada kebaikan, mencegah kemungkaran, pernah enggak? Pernah? Nyuruh apa? Nyuruh temannya sholat, itu termasuk amar ma'ruf ya. Terus yang nahi mungkarnya apa coba? Misalnya mengingatkan teman jangan nakal, jangan ini ya. Terus yang ketiganya tadi apa? Wasbir ala ma asaba, dan bersabarlah
Apa Mbak? Wasbir alama asoba. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu ya. Pada sabar nggak nih? Hah? Jadi kalau terjadi apa-apa, terjadi apa harus sabar ya. Kalau kayak Maria misalnya kamu nggak dikasih jajan, sabar ya. Ya Mbak, Naura, Mas Solid. Nah, sabar. Karena sabar itu juga termasuk perintah Allah ya. Di surat Ali Imran ya, di penghujung surat Ali Imran. Ada yang hafal nggak surat Ali Imran? Belum ya? Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu. Apa lanjutannya? Surat Ali Imran surat ketiga. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu dan lipat ya. Jadi harus sabar ya. Sabar itu ada berapa macam? Ada ini sabar apa aja? Mbak, pernah diajarin nggak Mbak? Ada 3 ini Mbak. Apa Mbak? Sabar 3 apa? Sabar yang keras. Sabar dalam melakukan ketaatan. Yang kedua, apa? Sabar dalam apa? Apa? Yang keras. Mas Solid coba. 3 itu tadi Mbak Naura udah nyebutin 1. Yang keduanya apa? Usama Ukasa ada yang apa? Apa? Sabar dalam melakukan. Tadi udah sabar dalam melakukan ketaatan. Apa Mbak? Apa? Mas Solid? Usama Ukasa ada apa? Hah? Nggak hafal? Apa Mbak? Sabar dalam menghindari kejelekan ya. Nahi mungkar. Terus yang ketiga? Sabar ketika menghadapi musibah. Ya, itu. Karena kita melakukan ketaatan itu perlu kesabaran ya. Perlu kesabaran. Kalian sholat itu kan harus penuh dengan kesabaran ya, harus sabar. Ketika menghindari maksiat pun karena godaan untuk godaan maksiat itu untuk menghindarinya juga perlu kesabaran. Ya. Tadi coba Maryam ada 3 tadi apa? Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi larangan ya. Sabar ketika tertimpa musibah ya. Jadi kalau kalian tertimpa musibah atau apa harus sabar ya. Tertimpa sakit apa harus sabar. Maryam coba doa kalau tertimpa musibah gimana? Yang keras? Yang keras gimana? Innalillahi wa inna ilaihi. Yang keras coba. Terus? Nah, artinya apa enggak?
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semua itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati ya. Oh ya Allah, apa? Allahumma jurni fi musibati. Gimana artinya? Mbak Naura coba. Apa Mbak? Apa Mbak? Allahumma jurni fil musibati fa'ablibli khairan minha. Mana artinya? Ya Allah, berikan aku pahala atas musibahku ini dan berikan gantinya dengan yang lebih baik ya. Kalau kita kena musibah apa hilang misalnya ya, buku atau pulpen kalian hilang, doa kayak gitu ya, biar nanti diganti oleh Allah dengan yang lebih baik ya. Itu doa itu diajarkan ke siapa? Oleh Rasulullah karena ya Ummu Salamah ya, diajarkan doa itu ketika suaminya Ummu Salamah meninggal dunia ya. Kemudian Ummu Salamah teringat Rasulullah pernah mengajarkan doa itu. Kemudian Ummu Salamah berdoa. Nah, pas ketika nyampe kata-kata apa? Semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Ummu Salamah agak ragu ya. Karena apa? Karena di mata Ummu Salamah itu kayaknya nggak ada yang lebih baik dari Abu Salamah gitu ya. Karena Abu Salamah itu suami yang baik ya. Begitulah kalau orang menjalankan sunnah Rasul ya, hidup dalam bimbingan wahyu, itu dimanapun dia akan menjadi orang baik. Ketika dia menjadi suami yang baik. Ketika dia menjadi anak anak yang baik, anak yang berbakti ya. Itu ketika nyampe pada kata-kata semoga Allah mengganti dengan lebih baik, seakan-akan Ummu Salamah agak ragu gitu. Apa iya ada yang lebih baik dari Abu Salamah? Tapi kemudian Ummu Salamah melanjutkan doa itu dan ternyata Allah kabulkan ya. Allah ganti suami dari Ummu Salamah dengan siapa? Dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Yang tentunya jelas-jelas Rasulullah itu lebih baik dari Abu Salamah ya. Itu makanya itu dikabulkannya doa ya. Makanya kalian harus rajin berdoa ya. Dari kemarin kan udah dibilang ya rajin berdoa ya. Ini ada cerita dari musim haji tahun ini ya. Walaupun kebenaran dari cerita ini ya perlu di cross check lagi, cuman ada hikmah yang bisa kita ambil ya. Ini ada cerita, jadi waktu musim haji tahun ini ya, musim haji kemarin itu terjadi di Mina ya. Itu kan di Mina itu banyak tenda-tenda jemaah haji ya, dan salah satunya ada tenda pangeran di situ ya, anaknya raja. Nah, entah kenapa malam itu pangeran itu rasanya sumpek banget di tenda gitu. Dia pengen keluar. Nah, ketika keluar, dia lihat di sebelah sana itu ada gunung, ada pegunungan ya, kan di Mina itu ada perbukitan, pegunungan ya, pegunungan yang gelap. Kemudian pangeran itu pergi ke sana. Dia nggak bawa apa-apa ya, cuman bawa HP. Nah, sesampainya di sana di pegunungan itu, di sana ada seorang kakek yang udah tua ya. Nah, kemudian kakek si kakek ini ngomong ke pangeran itu, apakah kamu yang mengantarkan makanan untuk saya, katanya. Nah, pangeran itu bingung kan, dia nanya ke kakeknya itu, loh, apakah kakek pesan makanan lewat online misalnya atau apa gitu, atau ada janji sama orang yang mau mengirimkan makanan gitu. Terus kakek itu menjawab, enggak, tadi saya lapar, terus saya berdoa kepada Allah bahwa saya hari ini ingin makan daging gitu. Nah, terus dalam hatinya pangeran itu, oh mungkin inilah yang menggerakkan saya untuk pergi ke pegunungan itu. Nah, terus
pangeran itu nelpon ke pengawalnya yang di tenda ya, suruh bawa makanan ke tempat kakek itu. Nah akhirnya dibawa semua makanan di situ yang enak-enak ya, ada daging juga. Akhirnya kakek itu makan ya. Nah itu berarti doanya sang kakek itu dikabulkan oleh Allah ya. Nah terus nggak sampai di situ aja. Setelah selesai makan, kakek itu bilang, wah saya ini baru makan daging yang seenak ini gitu. Tetapi saya pengen minum teh yang ada daun mintnya gitu. Nah, terus pangeran lihat kiri kanan kan, nanya ke anak buahnya, kalian punya enggak teh yang ada daun mintnya? Enggak ada katanya. Nah akhirnya sang pangeran sama kakek itu turun ya dari pegunungan itu, dari bukit itu. Nah ternyata di bawah itu ada rombongan, ada kafilah dari Yaman ya, kafilah jemaah haji dari Yaman. Nah itu tadi makanan kan lebih ya, makanan lebih itu nah dikasihin ke kafilah tadi yang dari Yaman itu. Nah dari kafilah Yaman itu kan belum makan ya, lapar mereka makan. Nah akhirnya dari kafilah Yaman itu juga membawa teh. Nah akhirnya ditawarinlah kakek itu minum teh, hari ngeteh bareng. Nah dalam hatinya pangeran itu, oh ini dikabulkan lagi nih doanya minum teh. Kemudian saat minum teh bareng sama pangeran itu, kakek itu nanya, loh mana ini daun mintnya gitu. Nah ternyata dari rombongan dari Yaman itu juga membawa daun mint. Kemudian daun mintnya itu disobek-sobek, dimasukin ke gelasnya itu dan diminum bareng antara kakek itu dan pangeran itu. Nah lantas kata pangeran, wah saya ini belum pernah minum teh seenak ini selama hidup di istana, itu belum pernah minum teh dicampur mint gitu, enak sekali rasanya. Akhirnya udah kenyang bareng itu. Kemudian kakek itu mau tidur, dia berdoa lagi, ya Allah saya nggak mau tidur di bebatuan kayak gini, saya maunya tidur di kasur yang ada bantalnya. Dan masya Allah setelah itu ada rombongan mobil ya dari pemerintahan Saudi ya yang ngasih kasur ke kafilah Yaman tadi. Nah akhirnya kakek itu minta izin, boleh nggak saya tidur di situ? Nah akhirnya boleh kan tidur di situ. Akhirnya dikabulkan lagi doanya oleh Allah kan. Nah pangeran itu nyampe heran, wah ini apalagi siapa ini orang ini gitu, semua doanya dikabulkan gitu. Kemudian waktu musim haji tahun ini kan musim haji musim panas ya, ini musim panas terakhir ya. Nanti setelah tahun depan, musim haji tahun depan itu sampai 17 tahun baru ada musim haji di musim panas lagi. Nah udara saat itu panas ya, suhunya nyampe mungkin 40-an derajat. Kemudian kakek itu berdoa lagi, ya Allah saya ingin udara yang sejuk. Nah itu tiba-tiba angin berhembus sejuk kayak AC itu di tempat itu doang, di tempat kakek itu. Dan itu disaksikan oleh rombongan tadi dan pangeran tadi ya. Nah pangeran itu sampai heran. Akhirnya pangeran itu kembali ke tendanya, dia telepon ke ulama di Saudi ya, telepon siapa ini orang ini gitu. Semua doanya dikabulkan. Kemudian ada 2 orang ulama datang bersama pangeran itu, mau menemuin kakek itu yang tadi tidur itu. Akhirnya pangeran dengan 2 ulama tadi menemui kakek itu. Kemudian ditanya kakek itu, siapa Anda gitu, kenapa doa Anda itu semua terkabulkan gitu. Kemudian orang itu menjawab, saya hamba Allah sama seperti kalian gitu. Nah pangeran itu dibilang sama gitu kayaknya agak nggak ridho ya, dia ngeluarin kartu namanya ya, dia bilang ke kakek itu, saya ini pangeran gitu, ini kartu nama saya, ini kalau ada apa-apa nanti hubungi saya gitu, kalau kamu ada keperluan, ada perlu apa nanti hubungi saya. Tapi kakek itu menolak ya, kata kakek itu cukuplah Allah ya yang memenuhi kebutuhan saya gitu, saya juga nggak punya HP, nggak bisa menghubungi Anda gitu. Nah dan sampai situ
dia kan nggak mau bilang siapa dia gitu. Terus ya udah, kalau kamu nggak mau bilang siapa kamu, ya udah doain saya aja, kata pangeran gitu. Kemudian orang itu belum selesai mendoakan pangeran itu, kakek itu kan bilang dia, besok saya mau sholat subuh di Masjidil Haram katanya. Nah, jarak dari Mina ke Masjidil Haram itu kan cukup jauh ya, ada 7 kiloan gitu. Nah, pas ketika itu terus datang mobil langsung nganterin kakek itu. Nah, itu berarti semua doa kakek itu dikabulkan. Ya itulah orang ya, kalau dekat dengan Allah semua doanya dikabulkan ya. Itu kemudian pangeran itu nanya ke ulama itu, siapa orang itu gitu. Dan dari ulama itu menjawab, ya kalau kita ini kan orang yang dikenal di dunia, kalau itu kakek itu dia mungkin tidak dikenal di dunia, tapi dia terkenal di langit gitu. Jadi sayang oleh Allah dan semua doa-doanya dikabulkan. Hikmahnya, jadi hikmahnya dari itu, kita apa-apa harus mintanya ke Allah ya, karena Allah nanti dengan segala macam cara nanti Allah akan mengabulkan ya. Kita perlu kebutuhan apa, jajan apa ya, seperti pada kajian pertama ya, yang perkataan dari Aisyah, masih ingat nggak? Apa? Mintalah kepada Allah segala sesuatu, bahkan tali sendal sekalipun ya, minta kepada Allah ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa, pengen apa, mintanya kepada Allah. Ya. Maryam tadi doanya ketika tertimpa musibah, hafal ya? Mana orang hafal? Hafal coba yang keras. Innalillahi. Yang keras coba. Mas soalnya Mas. Inna. Di khairan minha. Ya. Jadi harus doa kepada Allah, nanti Allah kabulkan doa kita. Kalau belum dikabulkan ya mungkin Allah tunda untuk kebaikan kita ya. Jadi kita harus husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Ya. Sekarang pertanyaan, coba Mbak Ua pertanyaan. Tadi kajiannya tadi tentang sabar ya. Sabar tadi ada berapa macam Mbak? 3. Apa aja tadi? Sabar dalam melakukan ketaatan. 2. Sabar dalam apa? Pasal coba yang keras. Yang kedua, yang pertama tadi sabar dalam melakukan ketaatan, ya. Yang keduanya sabar dalam menghindari larangan. Terus dalam menghadapi musibah ya. Ingat-ingat ya. Ya, ingat-ingat ya. Udah ada Nisa ya ini ya. Ya, udah ada Nisa.
Kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang disampaikan ada hikmahnya. Ya, semua yang benar dari Allah. Semoga kita diberi kekuatan untuk senantiasa mengikuti kebenaran. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.